Nah, pada malam hari ini saya akan kembali menghadirkan bagaimana seorang narasumber yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat kasih yang ditunjukkan di dalam hidupnya, akhirnya beliau bisa dari orang yang tidak mengenal Tuhan, dari orang yang imannya antikris, dan bagaimana Tuhan hadir dan menjamah dan mengubahkan kehidupannya. Kita sambut narasumber kita, Bapak Ilyas. Shalom Pak Ilyas. Shalom, selamat malam. Apa kabar Pak? Baik Pak. Iya. Sehat. Tambah awet muda nih Pak Ilyas nih. Iya. Haleluya. Iya, karena Tuhan kan Pak? Amin Pak. Iya. Amin. Bukan karena jamu kan, karena Tuhan Yesus kan? Karena Tuhan Pak. Haleluya. Tetap semangat di dalam Tuhan. Karena ada keselamatan. Amen. Haleluya. Oke, Pak Ilyas, terima kasih buat kehadirannya. Dan pada malam hari ini, teman-teman tentunya akan diberkati lewat bagaimana pengalaman perjalanan iman Bapak dari seorang yang antikris, kemudian Bapak bisa percaya kepada Tuhan Yesus, bahkan saat ini Bapak adalah seorang yang melayani Tuhan, menginjil. Dan saya tidak perlu berpanjang kata lagi teman-teman, Pak Ilyas sudah ada di tengah-tengah kita, dan langsung saja saya serahkan kepada Pak Ilyas untuk menceritakan bagaimana perjalanan iman dari latar belakang seorang yang tidak mengenal Tuhan. Oke, Pak Ilyas silakan, waktu dan tempat saya serahkan kepada Anda. Ya, terima kasih Pak. Shalom, ya. Bapak Ibu saudara-saudaraku. Selamat malam semuanya, salam jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Malam hari ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Manubulu dan tim yang sudah berkenan untuk mengundang saya. Ya, baiklah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya, nama dari Muslim itu memang Muhammad Ilyas Syam. Jadi ketiga kalimat ini, nama ini diambil oleh ayah saya dari Al-Quran. Muhammad adalah nabi junjungan kami dulu. Sedangkan Ilyas juga nama nabi. Elia mungkin ya kalau di Alkitab. Syam itu matahari karena saya lahir tepat matahari terbit. Nah, keluarga saya, ayah saya berasal dari Bima dan Bugis karena kakek saya, ayah dari bapak saya itu berasal dari Bugis dan menikah di Bima dengan nenek saya Siti Khadijah. Nah, ibu saya berasal dari Jombang, Cukir, dekat dengan pesantren Tebu Ireng. Nah, saya lahir di Jombang tahun 67, 21 April. Keluarga kami adalah keluarga perantau. Jadi kami memulai merantau dari Bima. Ketika saya lahir di Jombang itu kami pulang ke Bima. Saya sempat sekolah SD juga di sana. Nah, setelah itu ayah mengajak untuk merantau lagi, pindah kerjaan karena ayah adalah pekerjaan pedagang keliling. Jadi kami mengikuti usaha ayah dari Bima itu ke Jombang. Bahkan kami sempat tinggal di daerah lereng Gunung Bromo, Lekemar, di Putuk, desa Putuk. Ya, singkat cerita nggak terlalu begitu lama tinggal di sana. Lalu kami merantaulah sampai di Bukateja di Jawa Tengah, Purbalingga. Nah, di Purbalingga, di Bukateja inilah saya mulai dewasa, remaja, dan menjadi seorang muslim yang taat. Karena memang keluarga dari Bima memang semuanya taat. Terutama ayah, ya karena ayah juga di Bima sering jadi imam karena kami punya musola di sana. Di Tente. Tente itu Kecamatan Woha, satu kabupaten di Kabupaten Bima, satu kabupaten dengan Pak Sefudin Ibrahim. Jadi kami dari suku Dombojo sama dengan Pak Sefudin juga Dombojo. Jadi
kami masih ada satu darah. Karena Dombojo itu suku, sedangkan Dodonggo itu suku pribumi. Kalau Dombojo itu bukan pribumi, tapi sudah campuran dengan Bugis Makassar. Nah, suku Dombojo inilah yang mayoritas sekarang ada di Bima, di NTB. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya tumbuh menjadi seorang remaja di Bukateja itu. Ya, kami biasa dengan teman-teman mengaji, karena musola itu tidak jauh dari rumah saya, mungkin sekitar 50 meter ya. Jadi kami sering tidur juga di musola kadang sama teman-teman itu, mengaji. Nah, kebetulan saya juga dulu sempat mengajari anak-anak remaja, pra remaja ya, untuk belajar baca Al-Quran, baca huruf hijaiyah. Nah, itu disambung-sambung dengan huruf vokal, fatha, doma, kasro, itu ya huruf tanda vokal ya dalam bahasa Arab itu yang bisa membunyikan kalimat. Akhirnya kalimat itu ikro ya, bisa dibaca. Juga mengajari anak-anak untuk doa wudhu, mungkin saya sudah lupa ya, itu sudah 28 tahun yang lalu, nggak pernah lagi saya baca-baca. Terus doa untuk mau sholat itu ya, biasanya kalau mau sholat itu kan ada pengawalan doanya, usolli fardu duhri maghribi wa arba'a raqaatin mustaqbilal kiblati adzaan lillahi ta'ala gitu ya. Jadi 4 rakaat dibaca arba'ah. Usolli fardu isai arba'a raqaatin mustaqbilal kiblati adzaan lillahi ta'ala. Allahu akbar gitu ya. Jadi mengajarkan itu dengan anak-anak remaja yang pra remaja yang masih belajar sholat ya. Nah, saya menjadi seorang remaja, banyak teman-teman di sana, ya kami mungkin sehati dan sepikir ya, karena kami juga sering mendengarkan tausiah ya, ceramah-ceramah dari para senior kami di musola itu. Jadi kami diajar untuk mengenal juga untuk agama-agama lain ya, termasuk Kristen ya, Yahudi nggak ada di Indonesia, tapi Kristen yang lebih banyak dikenal mayoritas di Indonesia itu. Jadi kami tumbuh menjadi seorang remaja yang sangat fanatik ya waktu itu ya. Jadi menurut saya sih Islam itu adalah agama yang paling benar ya buat kami. Dan saya bersama teman-teman itu seringkali kalau malam itu keluyuran malam gitu, karena ada masjid kan di depan kecamatan Bukateja itu, ada masjid agung di situ, di belokan itu. Nah, saya sering nongkrong di situ sampai jauh malam dengan teman-teman. Lalu pulang jam 12, ya sekitar jam 12 gitu ya. Kami iseng gitu ya dengan teman-teman. Jadi rumahnya orang kafir nih, karena di pinggir jalan itu, di trotoar itu kebanyakan rumah-rumah toko-toko orang Cina, Chinese. Jadi kami lempari lah. Sering kami lempari, terus anjingnya menggonggong gitu ya. Nggak keluar tapi menggonggong, kami lari. Sudah anjingnya diam, kami lemparin lagi. Jadi ada beberapa toko dan rumah di situ yang sering kali kami lempari waktu malam itu. Karena prinsip dalam diri saya dulu dan teman-teman bahwa orang Kristen adalah orang yang tidak percaya kepada Allah dan Rasul Muhammad. Jadi ya boleh dikatakan ya orang yang nggak percaya Allah dan Rasul berarti kan kafir gitu. Jadi bisa dimusuhi. Itu prinsip kami ya dulu ya. Jadi itu sering kali saya lakukan kalau malam gitu ya. Nah, singkat cerita, mengapa saya sekarang menjadi seorang Kristen, seorang pengikut Kristus? Tidak terbayangkan buat diri saya ya untuk menjadi seorang Kristen gitu ya. Karena apalagi keluarga di Bima juga punya musola gitu ya. Mungkin sekarang sudah masjid, karena di sana sudah ramai sekarang. Desa Tente, Perintis di tempat saya itu, dulu itu sepi, masih ada dokar becak, tapi sekarang udah ramai. Nah, saya tahun 84 itu ibu saya bersalin. Jadi melahirkan adik saya yang paling bontot.
laki-laki itu di Rumah Sakit Trenggiling, Purbalingga. Bukan di kotanya ya, tapi daerah apa lupa saya, Bojong Sari atau apa itu. Rumah sakit Belanda itu, Trenggiling. Itu rumah sakit, termasuk rumah sakit RSUD juga itu. Jadi ibu saya melahirkan di situ, operasi waktu itu. Nah, setelah operasi itu ya ibu saya kehabisan karena banyak darah yang keluar, jadi ibu saya koma. Nah, beberapa jam ya, hampir 1 harian tuh ibu saya itu nggak bergerak karena memang sudah lemas, kehabisan darah. Kami sekeluarga bingung. Akhirnya ayah saya menyuruh saya untuk mencari teman-temannya yang ada di Bukateja. Ya, hampir ada kurang lebih 10 orang ya kami bawa untuk kami cek di PMI itu, kami cek darahnya itu. Nggak ada yang sama karena darah ibu saya itu O. Jadi kami udah habis ongkos ya untuk cari orang nyari darah di PMI sampai ke Banjarnegara, Wonosobo. Itu kami mencari. Tidak menemukan dan kami sudah beberapa hari-hari udah bingung ya, ibu saya juga sudah kondisinya sudah sangat kritis sekali. Nah, di tengah perjalanan kakak perempuan saya itu ketemu dengan seorang pria parubaya, ya umurnya sekitar sama seperti saya lah, kurang lebih 50 tahunan. Nah, di bis itu dari arah Banjarnegara, dengan kesedihan kakak saya itu terbaca oleh seorang pria ini. Lalu kakak ditanya kenapa sedih. Akhirnya kakak saya menceritakan tentang masalah yang saat ini sedang kami hadapi, yaitu ibu saya sedang koma habis melahirkan dan belum siuman. Dan diceritakan, oh berarti ibu banyak pendarahan ya, kena pendarahan. Kakak saya sambil menangis-nangis gitu ya. Ya sudah, nanti coba saya dicek darah, siapa tahu darah saya cocok. Ibu darahnya apa? Oh, kata kakak saya. Nah, sudah itu mereka berkenalan lah di situ. Saya diceritakan oleh kakak saya bahwa beliau ini seorang penginjil, seorang pemberita Injil, namanya Sugeng Prayoga. Nah, setelah mereka sampai di Purbalingga, singkat cerita langsunglah ambil darah ke PMI. Nah, setelah diambil darah, kakak saya langsung ke rumah sakit untuk memberikan darah itu. Nah, anehnya itu sampai PMI itu juga pas dicek darah itu darahnya sama. Oh, padahal saya sudah puluhan orang ya, mungkin belasan orang yang sudah saya bawa ke PMI untuk cek darah, itu nggak ada yang sama. Nggak ada yang punya darah O. Nah, itu yang membuat saya aneh gitu. Kenapa bisa pas itu darahnya gitu ya, sama O gitu. Nah, akhirnya dibawalah itu darah sama kakak saya. Nah, singkat cerita saya di rumah sakit itu diminta oleh kakak saya untuk menjemput Pak Sugeng Prayoga ini. Ternyata sedang berada di apotek obat untuk menebus obat. Nah, setelah itu akhirnya kami sempat berkenalan di situ sama Pak Sugeng Prayoga. Saya agak kaget juga karena waktu saya tahu itu bahwa beliau adalah seorang Kristiani, berarti pengikut Kristus gitu, Yesus gitu ya. Yang selama ini ada dalam pikiran saya itu ada kebencian itu ya, nggak suka gitu. Gimana ya? Yesus itu kan manusia, kenapa disembah oleh orang Kristen gitu. Jadi itu ya yang membuat saya begitu ketemu dengan Pak Sugeng Prayoga ini, saya seperti seperti malu hati gitu ya. Nah, semua obat-obatan ini sudah dibayar sama Pak Sugeng Prayoga ini dan beliau berjalan menuju ke rumah sakit Trenggiling sama saya. Sampainya di depan rumah sakit Trenggiling, saya ada fotonya di situ sebenarnya, cuman saya nggak sempat cari. Ada tanda panah di situ waktu kami berdua berdiri. Nah, sampai di depan rumah sakit Trenggiling itu Pak Sugeng Prayoga bilang ke saya, ini obat nanti kalau ibu sudah siuman nanti disuruh minum.
Dan saya yakin Ibu akan kembali pulih dari komanya. Saya akan doakan Ibu dan Ilyas juga tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati sambil membelai pundak ya, pundak saya. Beliau terus katakan gini, saya masih ada pelayanan. Saya nggak tahu waktu itu pelayanan itu apa. Saya masih ada pelayanan, jadi saya minta maaf, salam buat Bapak, Ibu terutama, dan kakak-kakak di rumah sakit yang mendampingi. Nah, akhirnya Pak Sugeng Prayoga ini sesudah menepuk pundak saya, merangkul gitu ya, beliau terus nyebrang. Nyebrang jalan itu kan, di jalan itu banyak dokar ya, becak dulu itu. Nah, saya tetap berdiri di situ, belum masuk. Saya melihat Pak Sugeng Prayoga nyebrang, dan sudah sampai di seberang di tepi jalan itu, tiba-tiba ketutup oleh dokar yang lewat. Sudah nggak kelihatan lagi, sudah nggak ada orangnya. Beliau pakai celana hitam, baju meja putih, lengan panjang tapi ditekuk. Makanya sampai sekarang saya kalau menginjil senang pakai pakaian putih gitu ya, rapi gitu ya. Jadi itu yang membuat saya sampai sekarang itu bertanya-tanya siapa sesungguhnya Pak Sugeng Prayoga. Ketika saya ditanya sama kakak saya, juga ibu saya waktu itu sudah siuman, dan ayah saya, kenapa nggak dilihatin? Sudah saya lihatin, tapi setelah ketutup oleh dokar itu, dokar sudah lewat tuh, saya nggak tahu lagi di mana beliau. Saya udah nggak lihat lagi. Nah, itulah awal pertama perjumpaan saya. Ini membuat perubahan di dalam diri saya yang tadinya saya benci gitu ya sama orang Kristen gitu. Jadi lama-lama hati saya itu luluh. Takut mau membenci orang Kristen itu, takut. Karena di Bukateja itu banyak toko-toko Cina. Dan saya sering beli rokok ayah saya itu di tokonya orang Cina juga. Ada namanya Tiontik, Tiongho, Babenso di sana. Saya banyak mengenal orang-orang Cina di sana. Saudaraku yang dikasih Tuhan, singkat cerita ibu saya sudah kembali ke rumah, dan pengalaman ini lama sekali saya pendam di dalam diri saya. Tidak banyak saya ceritakan kepada siapapun. Nah, setelah itu saya ke Jakarta. Ke Jakarta saya bermaksud ingin melanjutkan sekolah waktu itu. Tapi akhirnya saya habis dari SMP 179 itu, waktu itu saya sempat diantar oleh ayah saya ke SMP, yaitu di Kalisari, tempatnya Pak Ismail. Tapi saya akhirnya memilih kerja ikut keluarga yang dari Bugis, yaitu di Semprotan ya, Kalibaru Timur. Semprotan itu dekat daerah Kosambi ke arah Cilincing, Maruda. Itu dekat pinggir laut. Saya ikut bude saya di situ, yaitu kakak dari ayah saya, tapi lain ibu ya, karena kakek saya itu dia punya gundik. Nah, gundik itu melahirkan wak saya itu yang menjadi kakak ayah saya, karena nenek saya yang di Bima itu waktu itu belum punya anak. Jadi gundik ini kisahnya seperti kisah Abraham jadinya. Sarah nggak punya anak, akhirnya menghampiri Hagar melahirkan Ismail. Jadi sama seperti kisahnya seperti Abraham. Jadi sampai di Semprotan itu saya tinggal di situ, dan saya pulang kembali ke Bukateja. Nah, akhirnya sampai di situ saya dititipkan di rumah bude saya, wak saya, kakaknya ayah saya. Nah, keluarga di situ, wak saya itu dua-duanya haji, sama-sama orang Bugis beliau. Demalongi itu suaminya. Nah, wak saya yang perempuan. Jadi saya ikut beliau kerja di Muara Baru, di pasar ikan, di Muara Angke, jualan ikan lah. Saya bantu-bantu keluarga bude. Dan kalau ada bongkaran ikan, saya ikut bongkar ikan. Lumayan, dalam satu hari saya bisa mengantongin uang
15.000 waktu itu sudah besar sekali ya, sekitar tahun 87, 88 ya. Nah, saya bekerja terus, tapi saya juga tidak meninggalkan sholat ya. Waktu itu saya masih sholat, masih tekun, saya menjalankan sholat. Nah, tahun 88 itu karena mungkin saya jarang makan ya, jadi kebanyakan saya itu jajan sama sepupu-sepupu itu kalau pulang dari Muara Baru tempat kerja itu. Kami kadang suka, karena pengaruh dari sepupu-sepupu saya itu yang dari Bugis itu senang minum-minum. Jadi akhirnya saya yang dikenal alim sama sama wak saya ini, jadi akhirnya terbawa. Nah, kami berempat kalau malam minggu gitu ya, nggak malam minggu pun kadang kami jalan-jalan tuh cari minuman. Jadi akhirnya kami paling sering tuh naik becak ke Kramatungga, daerah Kramatungga yang sekarang jadi Islamic Center. Nah, di sana kami joget-joget, minum-minum sama sepupu itu. Ya, itu kebiasaan yang kami lakukan. Akhirnya kalau setiap mau berangkat kerja itu saya lebih sering minum minum KTI kalau dulu ya. Ketan hitam itu, anggur ketan hitam itu. Saya minum, saya suruh ponakan saya untuk beli. Waktu itu harganya sekitar berapa ya? 700.000 lah, 700 harganya. Satu botol itu, dan saya minum. Karena kalau sudah minum itu, saya berangkat kerja itu kayaknya ada mental gitu ya, ada mental kuat gitu ya. Akhirnya ya itu yang saya lakukan setiap hari, setiap pagi saya senang minum KTI, saya senang minum. Nah, ya singkat cerita saya sakit waktu itu. Sakit dan di bagian lambung yang sakit itu. Mah lah kalau orang bilang itu mah ya. Tapi saya nggak merasakan ini mah seperti biasa gitu. Tapi hari demi hari saya mengalami ini, sakitnya luar biasa. Jadi seperti ditusuk-tusuk perut saya itu. Perih sekali itu. Tidur pun saya nggak bisa waktu itu. Nggak bisa tidur saya. Akhirnya saya ke klinik juga sendirian. Beberapa kali saya ke klinik itu, dokter juga menyarankan agar saya makan bubur. Nah, tapi saya juga jarang makan bubur karena saya udah nggak kuat mau beli keluar, udah nggak kuat jalan. Masak pun nggak bisa karena di rumah wak saya yang saya tempatin itu, keluarga beliau itu keluarga yang aktif pengajian-pengajian atau pengajian di daerah-daerah mana gitu ya, namanya orang Bugis, jadi rajin mereka melakukan pengajian-pengajian. Nah, akhirnya saya hanya sendirian di rumah waktu itu sakit. Saya sudah nggak kuat lagi, ke dokter juga. Saya jalan juga ngesot waktu itu, udah nggak kuat jalan. Saya selalu pegang perut, badan saya kurus itu, saya udah putus asa. Saya udah putus asa karena saya waktu itu tidur di rumah panggung itu sendirian. Itu rumah panggung ditempati oleh kakak sepupu saya, anaknya wak saya. Tapi anaknya wak saya jarang tidur di situ. Akhirnya saya yang menempatin rumah panggung itu. Dan wak saya tinggalnya di sebelah, tapi di bawah, bukan rumah panggung. Nah, ketika saya merasakan sakit itu, saya nggak bisa bangun lagi. Mau buang air kecil pun saya nggak bisa. Ya di situ aja saya buang air kecil. Nah, tidur pun saya udah nggak bisa tidur waktu itu ya. Saya rasakan itu perut saya, lambung saya itu seperti ditusuk-tusuk, perih, nggak bisa tidur. Itu yang saya rasakan. Nah, setelah itu saya dengan menangis waktu itu, karena berdiri saja saya nggak bisa, apalagi menjalankan sholat ya. Saya sudah berdoa, tapi seperti tidak ada reaksi ya, tidak ada tidak bisa saya rasakan kuasa-kuasa Tuhan ya, kuasa Allah dulu yang saya sembah. Nah, akhirnya waktu di kamar itu saya teringat Pak Sugeng Prayoga. Waktu itulah pengalaman awal yang saya ingat ketika tahun 88. Jadi ini jeda waktunya
4 tahun, dari mulai tahun 84 sampai 88. Nah, saat itu saya teringat, Tuhan Yesus, kalau memang Engkau Tuhan, berarti Tuhanku juga. Itu dalam hati saya. Saya teringat Pak Sugeng Prayoga ini, dia mendonorkan darahnya dan ibu saya bisa hidup kembali. Artinya bisa pulih ya dari koma, bisa siuman dari koma yang berhari-hari dialami oleh ibu saya ini. Saya teringat di situ. Nah, ketika itu saya keluar kamar sambil jalan ngesot-ngesot itu ke belakang. Jadi di belakang itu kalau rumah Bugis itu panggung itu ada dari bambu ya, dari bambu, dan dia tidak rapat, tidak rapat, masih ada lubang gitu ya. Buat buang air, buat mandi di situ segala bisa. Nah, saya berjalan sampai di situ, saya sambil menangis, air mata saya dengan putus asa, dan saya malam itu sudah nggak ada harapan untuk hidup. Itu yang saya alami, nggak ada harapan sama sekali untuk hidup. Nah, obat-obatan saya bawa dari kamar. Saya bilang, itu mungkin doa saya yang pertama ya, tapi saya nggak tahu apakah itu doa atau tidak, karena saya berbicara dengan Tuhan waktu malam itu. Sekitar pukul 11:30 ya, antara pukul 11:30, 12. Saya bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kalau Engkau memang Tuhan, sembuhkanlah saya. Mujizat-Mu yang kuingat, di Al-Quran juga kan Nabi Isa itu bisa menyembuhkan segala macam penyakit sopak, bahkan mengeluarkan orang dari dalam kubur. Itu saya imani betul. Nah, ketika saya berbicara kepada Tuhan Yesus, saya ingin Engkau menyembuhkan aku. Aku ingin mujizat-Mu bisa terjadi atas diriku dan aku mengalami kesembuhan. Dan waktu itu obat-obatan masih ada di tangan saya. Inilah bukti bahwa aku saat ini mengandalkan Engkau, memohon kesembuhan daripada saya buang itu obat-obatan dari rumah panggung itu, di kolong itu saya buang ke bawah. Jadi saya udah nggak pegang obat lagi. Dengan derai air mata saya tetap mengingat kepada Pak Sugeng Prayoga itu. Dia punya Tuhan Yesus. Nah, waktu itu sempat dia bicara juga tentang Tuhan Yesus. Dia katakan Tuhan Yesus pasti memulihkan ibu. Nah, saat itulah saya langsung, Tuhan Yesus sembuhkan saya. Kalau saya sembuh, sehat kembali, saya ingin seperti Pak Sugeng Prayoga menjadi penginjil, menjadi pengikut-Mu. Itu nazar saya yang saya ucapkan waktu itu. Nah, dengan derai air mata itu yang saya rasakan setelah saya mengucapkan kalimat-kalimat itu, saya kembali lagi ke kamar. Saya berharap malam ini saya bisa tidur. Karena saya lelah sekali, sudah nggak bisa tidur berhari-hari. Karena perut saya terasa perih dan ditusuk-tusuk. Nah, setelah itu saya ke kamar, saya mencoba untuk sedikit merenung gitu ya. Apakah tadi saya sedang bermimpi atau tidak gitu ya. Nah, akhirnya tiba-tiba saya bisa tidur. Nggak tahu saya itu bangun jam 5 pagi. Biasanya saya sulit sekali untuk tidur. Pas saya bangun jam 5 itu kan dengar suara adzan. Itu saya pegang perut saya, kok dingin gitu ya. Kok dingin gitu. Nggak ada rasa perih, rasa ditusuk-tusuk udah nggak ada di perut saya ini. Nggak. Lalu saya perlahan-lahan bangun dan berdiri. Bisa berdiri. Biasanya saya nggak akan kuat berdiri karena perut saya ini terasa kayak lengket, kayak apa gitu, saya nggak tahu. Kalau dokter bilang ini mah kronis katanya, dibilang gitu. Nah, akhirnya saya coba untuk turun ke tangga kan dari rumah panggung itu. Karena di rumah tangga itu di bawah itu ada tempat untuk ngambil air wudhu, biasa untuk ngambil air wudhu. Pas saya turun ada wak saya keluar. Ini ya, kamu udah sembuh katanya. Ya, alhamdulillah Wak, sudah enakan gitu ya. Saya sambil turun mengambil air wudhu. Ya udah Wak duluan aja. Ya udah, akhirnya Wak sudah ngambil air wudhu, beliau masuk. Saya nggak ngambil air wudhu karena saya mencoba untuk jalan turun. Kok bisa turun gitu ya. Nah, akhirnya saya naik lagi tangga. Saya langsung di situ. Terima kasih Yesus, Engkau sudah menyembuhkan aku. Itu ucapan itu terus gitu loh. Jadi ucapan itu serasa sudah
sudah terbiasa saya ucapkan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sering saya ucapkan seperti itu. Nah, sejak saat itulah saya sudah sembuh total. Saya nggak sakit. Tanpa minum obat, tanpa apapun. Ini suatu kuasa mujizat ya. Ada banyak orang mengalami satu pertobatan, dia melihat bayangan Tuhan Yesus, dia melihat sentuhan Tuhan Yesus. Tapi saya tidak melihat itu, tapi merasakan kuasanya. Menyembuhkan saya. Mungkin kalau saya nggak sakit juga saya nggak bisa merasakan mujizat Tuhan. Nah, akhirnya itulah yang saya alami, bahwa mujizat inilah yang akhirnya membuat saya menjadi pengikut Kristus sampai saat ini. Dan saya tinggal di rumah wak saya situ, dan setelah saya sembuh, saya kan sudah nggak menjalankan sholat. Jadi itu yang seringkali jadi pertanyaan buat saya. Nah, seringkali kalau beliau ketemu dengan saya itu, beliau tanya, Ilyas, kamu nggak sholat gitu? Udah wak gitu. Jadi saya padahal nggak sholat, tapi saya sering, ya itu yang sering saya lakukan, berbohong. Nah, akhirnya 2 bulan kemudian karena saya merasa nggak nyaman di situ, saya pindah ke tempat kakak sepupu saya, anaknya wak saya juga, yang tinggalnya juga tidak jauh dari rumah wak saya. Akhirnya saya tinggal di situ. Nah, saya tinggal di lantai atas. Nah, di situ pun wak saya juga sering berkunjung ke rumah anaknya, yaitu kakak sepupu saya. Nah, di situ akhirnya keluarga di situ akhirnya tahu kalau saya memang sudah nggak sholat. Ini yang menjadi masalah. Akhirnya saya seringkali disidang. Kalau tiap mau berangkat kerja ke Muara Baru, saya disidang dulu sama wak saya. Ilyas, coba kamu sini. Kamu mau jadi orang kafir ya? Kamu mau murtad, nggak sholat? Saya hanya bisa diam. Wak saya bicara banyak, bicara tentang keimanan Islam, ya. Tapi saya nggak banyak menjawab. Lalu saya dituntun oleh wak saya ke depan rumah. Wak saya bilang gini, kamu tahu nggak itu rumah depan rumah? Itu rumahnya orang Manado. Iya wak. Itu orang makannya jorok-jorok katanya, makannya anjing, babi. Itu orang kafir kan, jadi saya nggak bisa jawab apa-apa. Dan udahlah, memang wak saya sejak itu sudah tidak harmonis hubungannya dengan saya, tidak harmonis. Tadinya saya ponakan yang paling disayang di situ, karena saya adalah satu-satunya ponakan yang dari Bugis. Karena wak saya ini kan memakai nama Buang Ali, itu nama kakek saya. Itu Buang Ali itu gelar bangsawan di Bugis. Nah, akhirnya wak saya waktu itu bulan Ramadan ya, bulan Ramadan. Saya nggak puasa, ya serba salah, saya mau kemana, seringkali saya pergi-pergi, dan di tempat kerja juga pulang-pulang juga subuh, karena saya bantu-bantu jualan ikan juga. Nah, saya tidur di lantai atas itu, pas jam buka puasa, ya mereka di bawah itu ada wak saya, ada sepupu-sepupu ponakan saya, anaknya dari kakak sepupu saya, udah kumpul semua. Mereka buka bersama di situ sambil membicarakan saya. Saya di atas ya, saya diam aja. Nah, setelah buka itu, wak saya itu bilang ke keluarga, kalian tahu nggak itu Ilyas sudah murtad, itu udah nggak sholat dia. Coba bayangkan gitu. Dia kalau sudah jadi kafir itu dibunuh nggak apa-apa. Itu kata wak saya. Karena ada perintah Rasul, man badalah dinahu faktuluhu. Barang siapa murtad, menukar agama, bunuhlah dia. Saya merinding ketika wak saya bilang seperti itu. Karena wak saya, wak yang laki itu, Malongi itu, beliau simpan badik ya. Badik itu setiap malam Jumat itu dicuci pakai air jeruk, nggak tahu pakai apa gitu. Itu setiap malam Jumat. Nah, itu saya kebayang di situ kalau saya lagi tidur nanti saya ditusuk bagaimana gitu ya. Jadi sejak saat itu saya sudah mulai nggak tenang, nggak damai hati saya. Saya jadi seperti gimana ya? Seperti menyesal atau bagaimana, seperti mau marah, seperti apa yang saya rasakan itu.
waktu itu saya katakan, Tuhan Yesus, saya ini mau ikut Engkau tapi kok saya jadi begini gitu ya. Jadi merasa nggak nyaman, nggak damai gitu loh ya. Nah itulah yang saya rasakan ketika saya membaca Alkitab pun, saya bisa merasakan bahwa nasib saya ini sama seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Dia katakan, aku datang bukan untuk membawa damai tapi pedang. Itulah yang saya rasakan, pedang itu yang saya rasakan. Benar, Tuhan Yesus ketika saya mengikut Engkau, pedang ini aku rasakan. Jadi pedang itulah pemisahan saya dari orang-orang yang tidak percaya, dari keluarga yang tidak percaya. Jadi singkat cerita, saya pergilah dari rumah dari rumah kakak sepupu saya, dan saya kembali lagi ke SMP, ke Kalisari. Disitulah saya akhirnya bisa ke gereja dan saya bisa baca Alkitab di situ, walaupun Om Ismail yang waktu itu menjabat sebagai kepala sekolah SMP Negeri 179 di Kalisari. Nah, beliau juga lama-lama tahu kalau saya memang sudah nggak pernah sholat. Saya di situ sebagai TU honorer, tapi beliau masih perhatian sama saya. Beliau katakan gini, nanti saya mau pulang ke Bima. Nanti kalau nenek tahu kamu akan dimarahi. Kebetulan waktu itu keluarga saya, ayah kembali di Bima, tinggal di Bima lagi. Nah, pas itulah beliau pulang kampung ke Bima. Akhirnya beliau ceritakan semua hal bahwa saya ingin menjadi Kristen. Nah, akhirnya marahlah nenek Dadung Budi, itu marah besar. Ya sudah, saya nggak mengakui Ilyas lagi sebagai cucu saya kalau dia nggak kembali lagi menjadi Muslim. Itu kata nenek saya. Nah, akhirnya hari demi hari saya akhirnya rindu ingin ke gereja. Itu yang ada di dalam diri saya. Saya rindu ingin ke gereja. Nah, akhirnya saya kenal beberapa staf TU di situ, orang-orang Batak yang Kristen. Ada seorang TU, kepala TU namanya Pak Pasaribu. Saya katakan, Pak, saya mau ke gereja boleh nggak? Gitu. Oh, nggak boleh katanya. Karena Pak Pasaribu tahu kalau saya Muslim, ponakan Pak Ismail, kepala sekolah. Karena beliau tahu bahwa orang Bima itu nggak ada yang Kristen. Nah, akhirnya singkat cerita, saya ketakutan gitu loh kalau mau masuk gereja gitu, takut diusir karena Pak Pasaribu bilang di situ nggak boleh orang Muslim katanya gitu. Di situ semua untuk orang Kristen yang ibadah gitu. Nah, akhirnya ketika saya mau ke gereja itu, saya merasa takut gitu loh, hanya ada kerinduan saja, tapi nggak bisa saya laksanakan gitu, karena saya pikir ya nanti saya malu juga kalau saya diusir gitu. Nah, akhirnya saya tanya, ada guru namanya Bu Masliana, sudah almarhumah. Beliau dari Medan, orang Batak juga. Saya tanya ke beliau, Bu, kalau ke gereja itu status saya kan masih Muslim ya. Apakah saya bisa? Oh bisa, katanya, gereja siapa aja boleh gitu, ibadah gitu. Kan ibadah kepada Tuhan gitu. Jadi Bu Masliana juga agak kaget juga ketika saya menanyakan gereja, karena beliau tahunya saya ponakannya Pak Ismail itu orang Muslim gitu kan. Beliau mengenal saya kan, nama saya Muhammad Ilyasem, itu masih saya pakai waktu itu. Nah, akhirnya saya masuk di gereja. Ketika saya mau masuk di gereja itu, saya agak ragu gitu ya. Tapi saya kembali dikuatkan karena gereja untuk ibadah siapa aja boleh ibadah di situ. Nah, saya masuk di gereja Yerwell, GKP Gereja Kristen Pasundan. Waktu itu ada di Jalan Raya Bogor, di pinggir jalan. Gerejanya masih kecil ya. Masih seperti kayak pos kebaktian gitu, tapi sekarang sudah pindah ke dalam dan sudah dibangun besar. Sampai sekarang saya masih bergereja di sana. Nah, saya masuk gereja, hari pertama itu saya ke gereja, pas saya berhadapan dengan petugas mungkin majelis ya atau siapa di pintu itu, dia membagi seperti warta gitu ya. Kalau orang Kristen bilang itu warta jemaat gitu. Saya pas nyampe di depan beliau itu, saya agak kaget gitu loh, kaget dan takut gitu. Takut nanti ditanya, kamu orang mana, agamamu apa gitu. Jadi itu pikiran-pikiran saya.
waktu itu. Akhirnya pas sampai dia katakan shalom gitu, saya nggak ngerti shalom apa. Habis shalom dia katakan selamat pagi gitu. Akhirnya sambil memberikan kertas ke saya tunggu sebentar, ayo silakan masuk mas gitu. Akhirnya saya masuk ke dalam, itu rasanya sampai dalam itu lega. Saya duduk paling pojok di belakang, saya duduk paling belakang. Nah pas sampai di dalam itu ya apa ya yang saya rasakan itu mungkin nggak bisa saya ceritakan gitu. Pas sampai dalam itu rasanya enak gitu loh, saya bisa ya nyampe sini masuk di dalam gereja. Nah itulah yang saya pertama kali ke gereja itu, pengalaman pertama kali itu membuat saya benar-benar berubah hati saya, dan sejak saat itulah saya langsung membeli Alkitab di Pasar Senen waktu itu, di terminal. Itu di pinggir terminal dulu banyak orang jual kaki lima, jual buku-buku di situ, di Pasar Senen, di terminalnya. Saya beli di situ, bangun pagi-pagi, saya beli, harganya sekitar 3 ribuan lah waktu itu. Alkitab warna merah. Nah, di situ sebenarnya tidak dijual itu Alkitab. Nah, karena dia jualnya ngumpet-ngumpet. Nah, pas saya buka di lembar pertama, ada tulisan tidak diperjualbelikan. Oh, pantas saja nggak dipajang gitu kan. Kita saya pulang dengan membawa Alkitab ke SMP karena saya tidur di mes itu. Saya tidurnya di ruang kepala sekolah, tidak di mes, karena di mes itu kan banyak pesuruh-pesuruh orang-orang Sunda. Nggak nyaman saya, banyak orang di situ. Orangnya kan orang Sunda itu taat-taat sekali, dia sholat, yang rokok juga saya nggak kuat lagi di situ. Nah akhirnya saya tidurnya di kantor kepala sekolah. Nah di situ saya terus membaca Alkitab, memperdalam Alkitab. Ya sambil saya juga menguatkan diri gitu ya. Jadi saya waktu itu sambil mencari Al-Quran juga yang ada terjemahannya. Akhirnya bisa saya temukan Al-Quran. Nah inilah, ini Al-Quran saya. Ini udah lama sekali. Ini ada terjemahannya. Jadi ini Al-Quran menjadi saksi. Ada terjemahannya. Di sinilah saya tahu banyak hal tentang Isa Al-Masih. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di situ saya membuka beberapa ayat-ayat Quran yang berhubungan dengan Isa Al-Masih yang begitu menguatkan saya. Memang di surat Al-Imran ayat 45 itu, di sekolatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubasyiruki bi kalimatin mim usmuhul masihu Isa ibnu Maryama wajihan fid dunya wal akhiru wa minal muqarrabin. Wahai Maryam, Allah akan memberikan kabar gembira kepadamu, sebuah kalimah daripadanya namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan seorang yang didekatkan kepada Allah. Di sini saya makin dikuatkan dengan ayat ini. Kenapa selama ini kok saya nggak ngerti artinya gitu ya. Pas saya baca artinya, saya ngerti artinya. Bahwa kalimah itu namanya Al-Masih Isa putra Maria. Kalimah itu firman, namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Jadi itu yang buat saya lebih menguatkan ya. Nah, ada banyak ayat-ayat di situ yang berhubungan dengan Isa, tapi ayat itu sangat menguatkan buat saya. Nah itulah Bapak Ibu, saya banyak melakukan perbandingan dan saya sambil belajar juga waktu itu. Nah akhirnya singkat cerita sampai tahun 90 itu saya sudah ke gereja, sudah biasa ke gereja. Tahun 91 saya ke gereja. Dan saya di situ bertemu dengan seorang wanita yang sekarang menjadi istri saya. Nah, beliaulah yang membimbing saya. Kan saya tanya ke beliau, saya ini pengen menjadi orang Kristen gitu. Akhirnya beliau mengajak saya karena beliau akhirnya tahu saya dari Muslim. Saya harus CD dulu, harus baptis dulu. Nah, saya belajar, dibimbing oleh beliau itu 1 tahun lamanya, katekisasi saya. Katekisasi dibimbing secara khusus oleh seorang pendeta Supriyatna. Nah, akhirnya saya belajar sampai saya memahami tentang ajaran Kristen, sejarah gereja, saya banyak tahu di situ. Nah, itu tepat 12 April tahun 92 saya menerima baptis, sakramen baptis dan CD, baptis dewasa. Nah, saya bersyukur dengan istri saya ini membimbing saya sampai saya bisa dibaptis, sampai saya bisa CD dan akhirnya menikah dengan beliau sampai sekarang. Dan puji Tuhan saya dikaruniai
karuniai anak 2. Yang pertama perempuan, diberi nama Esther Octaviani, yang kedua laki-laki yaitu Andreas Pujianto. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tahun 92 itu saya sudah dibaptis dan saya mencoba aktif di dalam persekutuan, dan saya banyak belajar juga dari hamba-hamba Tuhan yang mantan Muslim, diantaranya Pak Yusuf Roni. Saya aktif di gereja UKI ya, GKRI Diaspora waktu itu. Ibadahnya pagi sekali jam 5 di sana. Saya juga banyak dikenalkan dengan hamba-hamba Tuhan seperti Pak Edi Sabto. Edi Sabto itu dari Muslim juga. Nah, akhirnya yang terakhir saya mendalami Islamologi juga di Jalan Proklamasi sama Bapak Dr. Suradi di sana. Ya, akhirnya saya terbentuklah dalam diri saya kerinduan untuk menjadi seorang penginjil. Nah, sampai hari ini saya melayani jiwa-jiwa orang-orang yang dari seberang, yang dari Muslim. Banyak yang saya layani, yang saya injili untuk diperkenalkan kepada Tuhan Yesus. Dan memang tantangannya sangat berat ya dalam melakukan pemberitaan Injil ini. Kita perlu tahu bahwa Injil adalah kabar sukacita. Berita sukacita tentang keselamatan, anugerah keselamatan. Jadi Injil berbeda dengan kitab-kitab lain. Ya, Injil itu harus kita beritakan. Makanya ketika Yesus dia hendak naik ke surga, dia berpesan dalam amanat agungnya, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi pesan ini untuk kita semua. Semua orang yang percaya harus memberitakan Injil, walaupun seberat apapun tantangannya. Saya pernah tahun berapa ya, sekitar tahun 94 atau 95, saya pernah kerja di sebuah galeri lukisan di Pasar Baru. Dan di sana saya juga, karena saya bercerita tentang Injil, akhirnya banyak karyawan di sana yang tahu kalau saya dari Muslim. Akhirnya kami diskusi di sana. Nah, sesudah diskusi itu, ada salah seorang dari Muslim, ternyata mereka dari Pemuda Muslim Pancasila waktu itu. Ya, akhirnya salah seorang mengancam saya akan membunuh saya. Ini tantangan, benar-benar seorang penginjil itu tantangannya luar biasa. Saya dibisikin sama dia, awas ya, kalau kamu memberitakan Injil di sini lagi, kamu pulang saya cegat, saya bunuh. Itu rasanya gimana ya? Secara kedagingan, secara manusiawi saya takut sekali gitu ya. Kok jadi begini ya? Tapi Tuhan menguatkan. Saya terus nggak bisa berhenti untuk memberitakan Injil. Dan di dalam diskusi itu ada seorang karyawan namanya Santoso. Dia anak dari Surabaya, seorang karyawan di situ, dan dia juga akhirnya menyatakan diri percaya kepada Yesus. Itulah yang pertama kali saya melakukan penginjilan, dan sampai hari ini saya tetap melakukan penginjilan, dan itu saya lakukan bersama istri saya. Saya kalau menginjil kemana aja, ada yang telepon, ada yang ngundang, saya layani dengan istri. Banyak hal pengalaman yang saya alami selama saya penginjilan itu. Ya, kami seringkali kehujanan, kepanasan di atas motor berdua, tapi kami tetap dengan sukacita. Karena ini adalah merupakan nazar. Nazar dari diri saya yang memang Tuhan kuatkan. Tuhan kuatkan, dan puji Tuhan tahun 2012 ayah saya juga sebelum beliau dipanggil Tuhan sudah menyatakan diri percaya kepada Kristus. Karena pada tahun 97 itu keluarga kembali ke Jawa dan tinggal ikut kakak saya yang ada di Purwakarta. Nah, sudah ayah saya menerima Yesus, kemudian adik saya yang perempuan Yuni juga ikut terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Karena ini sebenarnya ceritanya lucu. Nah, ketika ayah saya bimbing doa dan ayah saya mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, ketika ayah saya dipanggil Tuhan, adik saya Yuni ini nanya ke saya, Mas Il, itu ayah masuk surga enggak? Oh, masuk surga karena dia menerima Yesus.
Karena dia percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kan ayah nggak pernah ke gereja katanya. Nggak pernah dibaptis kayak Mas Il katanya. Itu adik saya yang perempuan. Iya, tapi penjahat yang di samping Yesus itu juga masuk surga karena dia percaya kepada Yesus. Nah, penjahat itu pembunuh, ya apalagi nggak pernah beribadahan, tapi Yesus selamatkan. Nah, itu cerita tentang ayah saya. Yuni langsung menangis dan kalau gitu saya mau jadi orang Kristen. Nah, sejak saat itu Yuni akhirnya saya daftarkan di gereja GKP di Purwakarta. Nah, ikut katekisan dan tahun 2013 dia dibaptis, sekarang juga masih aktif di GKP. Nah, setelah itu keluarga saya, kakak saya yang perempuan itu, yang dulu pertama kali dia ketemu dengan Pak Sugeng Prayoga, juga terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan tahun 2020 beliau meninggal, dipanggil Tuhan. Saya sedih tapi saya sukacita. Ibu saya juga begitu. Sudah saya injili, walaupun belum menyatakan diri, tapi ibu saya sudah mau saya doakan, saya injili, saya percaya Tuhan pasti menyelamatkan ibu saya. Nah, dari 4 ini ada salah seorang ponakan, anak dari adik saya, namanya Desi Fitriani. Dia juga sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, kemungkinan habis PKL ini dia akan melakukan katekisan dan untuk CD. Tinggal dengan adik saya Yuni itu di Purwakarta. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, menjadi orang percaya memang tidak mudah. Pengalaman membentuk kita menjadi kuat. Apapun yang pernah kita alami dalam kehidupan kita, itu menjadi satu pengalaman yang menguatkan kita, memurnikan iman kita. Saya saat ini seringkali berpikir, kenapa nggak dari dulu saya percaya Yesus gitu ya. Tapi ya inilah kehidupan. Jadi banyak tantangan sampai hari ini pun, tapi tantangan sudah tidak ada dari keluarga saya. Tapi mungkin tantangan dari luar ya, artinya tantangan setan itu kan pintar dia. Ketika kita mau taat, ketika kita mau menginjil itu godaannya kuat sekali. Tapi saya terus maju, saya terus memberitakan Injil sampai hari ini. Dan inilah bagian dari pengalaman saya yang bisa saya ceritakan malam hari ini, bahwa mujizat Tuhan Yesus itu ada dan itu saya percaya, dan buktinya adalah saya bisa dimenangkan dan saya bisa menjadi seorang pengikut Yesus dan memberitakan Injil. Itu adalah suatu kasih karunia bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa buat saya. Jadi kita jangan berhenti untuk memberitakan Injil, karena di dalam kitab Matius 4 pasal 4 ayat 19, Yesus di sana mengatakan, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Penjala jiwa. Di Lukas 4 ayat 19 juga sama dikatakan itu. Mari ikutlah aku dan aku akan kujadikan penjala manusia. Jadi inti dari pengajaran Yesus supaya kita mencari jiwa, supaya kita memberitakan Injil kepada siapapun. Jadi mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sudah menerima anugerah keselamatan, mari kita bagikan berita keselamatan itu kepada semua orang. Kepada saudara-saudara kita yang belum percaya, saudara-saudara kita yang dari agama seberang, Islam, Hindu, Buddha, dan apapun mereka yang belum percaya. Mari kita beritakan Injil, supaya mereka juga bisa menikmati anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Hidup kita sudah ditebus oleh Tuhan dengan darahnya. Karena seharusnya kita yang mati. Seharusnya kita yang mendapatkan upah. Karena upah dosa adalah maut. Orang yang berdosa tidak akan mungkin bisa hidup kekal. Orang yang berdosa tidak akan mungkin dia bisa menikmati kerajaan surga. Tapi itulah kasih Allah pada kita semua, bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah membuat rencana. Bahwa Tuhan sudah membuat rencana peperangan dengan iblis. Dan firman-Nya datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Firman itu menjadi manusia, dia membuktikan bahwa
kasihnya yang begitu luar biasa. Dan dia mau mati di atas kayu salib untuk menggantikan kematian kita, untuk menggantikan upah dosa yang kita perbuat. Jadi kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Kita harus percaya bahwa Yesus sudah mati untuk dosa-dosa kita dan dia sudah bangkit untuk menyelamatkan kita. Jadi ketika kita percaya, kita hidup sungguh-sungguh di dalam dia, kita pasti akan dibangkitkan. Sama seperti Yesus, kita bangkit naik ke surga bersama dengan dia. Jadi inilah kesaksian saya, kiranya menguatkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa bagaimana perjalanan iman daripada Bapak Syam, sehingga beliau sekarang bukan saja menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, tapi beliau sekarang adalah seorang pelayan Tuhan dan aktif di dalam memberitakan Injil kepada teman-teman, kepada orang-orang lain, karena memang itu adalah sesuatu kasih karunia, satu kebaikan Tuhan yang sudah dialami, maka kami tidak mungkin bisa untuk menyimpan atau menahan itu sebagai milik pribadi, tetapi itu harus dibagikan kepada siapapun, dan biarlah apa yang telah disampaikan oleh Pak Ilyas bisa menjadi berkat, bisa menjadi pencerahan, bisa juga menyadarkan kita bagi teman-teman yang belum mengenal siapa Tuhan Yesus. Oke, Pak Ilyas, pada kesempatan ini kira-kira pesan apa yang Bapak mau berikan kepada teman-teman yang belum kenal Tuhan, ya, supaya jangan sampai mereka terlambat karena hidup ini singkat, ya. Pesan-pesan apa yang Bapak mau bagikan kepada teman-teman yang ada di dalam link ini? Singkat saja, Pak. Kira-kira pesan apa yang Bapak mau berikan supaya mereka juga bisa mengerti dan mengenal siapa Yesus Tuhan itu. Silakan, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Baiklah, Ya. Bapak Ibu, saudaraku yang ada di mana saja berada yang menyaksikan channel malam hari ini. Saya rindu bahwa kita semua harus percaya kepada Yesus. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dialah penebus kita. Orang yang tidak percaya bahwa dia adalah Tuhan akan binasa. Mati dalam dosanya. Yohanes 8 ayat 24. Barang siapa yang tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa. Artinya binasa. Jadi ini kesempatan kita dalam kehidupan kita ini untuk mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus. Karena dia adalah jalan keselamatan. Tidak ada jalan lain. Tidak ada agama-agama yang bisa menebus hidup kita orang berdosa. Hanya Yesus. Itulah kasih Allah yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Jadi kita jangan takut. Kematian memang itu pasti terjadi cepat atau lambat. Banyak orang takut pelayanan, banyak orang takut ibadah karena ada corona, ada virus. Yang penting kita sudah prokes, kita sudah mematuhi himbauan pemerintah. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, singkirkan pikiran ketakutan. Karena ketakutan itu berasal dari iblis. Yang menakut-nakuti kita, entah kamu kena terus mati, sakit terus mati. Kematian itu Tuhan yang menentukan. Kematian adalah takdir dari Dia. Kita ingat Rasul Paulus dalam Filipi 1 ayat 21 ini menjadi ayat emas buat saya. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi Rasul Paulus sudah mengambil kerajaan dia. Dia percaya kepada Tuhan dan kematian yang akan mengancamnya menjadi suatu keuntungan. Karena orang yang hidup di dalam Kristus, orang yang percaya kepada Kristus, dia pasti menerima keselamatan hidup kekal. Jadi kita nggak perlu takut mati. Kita harus berjuang, kita harus melayani Tuhan sampai Dia datang, sampai Dia memanggil kita. Ini kesempatan. Ketika kita masih kuat, masih sehat, dan kita masih bernafas, mari kita mau sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus
dan memberitakan kabar sukacita Injil kepada semua orang. Memberitakan Injil jangan mentargetkan orang menjadi Kristen, tapi tugas kita memberitakan Injil, dan yang akan merubah orang itu adalah Tuhan. Jadi tugas kita memberitakan Injil. Orang yang akan dimenangkan oleh Tuhan itu menjadi otoritas Tuhan. Tugas kita hanya memberitakan Injil. Dengan perilaku sikap hidup kita bisa mencerminkan karakter Kristus kepada banyak orang. Dan sehingga orang bisa memuliakan Tuhan, melihat cara hidup kita yang kudus, yang penuh dengan kelemah lembutan. Mari kita miliki karakter Kristus supaya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, terima kasih Pak Ilyas. Luar biasa. Jadi teman-teman, hidup ini singkat dan seperti kita sudah dengar bahwa nabi banyak, rasul banyak, tetapi juru selamat hanya satu. Dan yang bisa jadi juru selamat itu hanya Tuhan sendiri. Itulah Tuhan Yesus. Karena dialah yang maha kuasa, oleh sebab itu dialah yang bisa jadi juru selamat. Karena kalau tidak maha kuasa, bagaimana mungkin bisa jadi juru selamat? Kalau cuma sekelas nabi tidak bisa. Karena nabi pun terbatas. Nabi pun punya banyak kekurangan, kelemahan, bahkan nabi pun bisa mengalami hal-hal yang dia sendiri tidak bisa menolong dirinya. Bahkan rasul pun juga sama. Tapi kalau Tuhan, dia maha kuasa, dia sanggup untuk menyelamatkan siapapun. Jadi jangan sampai terlambat, hidup ini singkat, bahwa tidak, Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dengarkan, akulah jalan. Di luar Tuhan Yesus tidak ada jalan, teman. Karena apa? Karena manusia tidak menemukan jalan untuk ke surga. Mau jalan lewat mana? Lewat utara, selatan, timur, atau barat? Manusia tidak tahu jalan ke situ. Makanya Tuhan Yesus bilang, akulah jalan kebenaran. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi Tuhan Yesus menunjukkan jalan. 2000 tahun yang lalu dia terangkat ke surga. Dan disaksikan oleh 500 orang lebih. Dan apa yang terjadi? Itu membuktikan bahwa dia tahu jalan ke surga. Dan manusia siapa yang bisa tahu jalan ke surga? Siapa? Tidak ada manusia yang tahu jalan ke surga. Nabi, rasul besar seperti Paulus tidak tahu jalan ke surga. Nabi juga tidak tahu. Tidak ada yang tahu, ya. Hanya Tuhan yang tahu jalan ke surga. Akulah jalan kebenaran. Nah, di luar Tuhan tidak ada kebenaran. Jadi kalau namanya kebenaran, pasti hanya itulah jalan yang benar. Kalau di luar Tuhan, maka tidak ada jalan kebenaran. Inilah yang dinyatakan oleh Tuhan Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Bukan hanya jalan, bukan hanya kebenaran, tapi sekaligus kehidupan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Manusia semua mengalami kematian. Sekali lagi, nabi-nabi semua mengalami kematian, apalagi nabi palsu. Ya, rasul-rasul semua juga. Apalagi rasul palsu, seperti yang ditulis di dalam Alkitab, di dalam Injil. Karena banyak nabi palsu yang akan muncul, banyak rasul-rasul palsu yang akan muncul. Tetapi hanya Tuhan yang memiliki kehidupan. Kita perhatikan, tidak ada satu manusia pun yang pernah keluar dari kuburan. Hanya Tuhan Yesus. Kenapa? Itu membuktikan bahwa dialah yang pegang kehidupan. Bahwa dia adalah Allah yang hidup. Di dalam dialah ada kehidupan. Kalau manusia semua mengalami kematian, siapapun dia, sekalipun dia nabi, sekalipun dia rasul, semua mati. Karena apa? Karena semuanya hanya manusia. Semua terkunci di kuburan. Jangan berlambat-lambat teman-teman, karena hidup ini sangat singkat. Pastikan bahwa Anda telah memiliki
telah menerima juru selamat di dalam hidupmu, karena hanya Dia yang bisa membawa kita ke surga. Dan bagi teman-teman yang diberkati, jangan lupa dukung Pak Elias. Nomor rekeningnya kami taruh di layar YouTube, di layar deskripsi ya. Dan sekali lagi terima kasih buat Pak Elias yang sudah bersaksi pada malam hari ini. Doa kami buat Bapak, tetap semangat, tetap setia, dan semakin menyala-nyala di dalam Tuhan. Dan bagi teman-teman yang lain yang sudah bergabung di dalam link ini, doa kami juga buat Anda semua supaya kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan bisa terjadi di dalam hidup semua teman-teman yang menyaksikan acara ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus mengasihi kita semua dan kita akan berjumpa di program selanjutnya dan salam kemenangan. Amin.